Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Baso Geboy dengan saya Ai Fitri Sylvia, dengan mata pelajaran yang akan dibahas kali ini yaitu Sistem Komputer untuk Program Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jangan lupa subscribe, like, and comment supaya gak ketinggalan info dari kami ya. Kali ini kita akan membahas Sistem Komputer semester 1 kelas 10 SMK dengan materi konversi bilangan, yaitu konversi bilangan biner ke desimal dan sebaliknya, yaitu bilangan desimal ke biner. Check it out. Oke, sebelum kita mulai, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, lalu persiapkan alat tulisnya, bahan ajar, kemudian handphone, laptop atau personal computer, serta Google Classroom kelas masing-masing ya. Sekarang untuk materi kali ini kita akan membahas konversi bilangan desimal ke biner serta bilangan biner ke desimal ya. Ini masuk dalam bab sistem bilangan. Adapun untuk tujuannya yaitu memahami sistem bilangan serta siswa mampu mengkonversi sistem bilangan. Nah, untuk materi sistem bilangan itu sendiri, di antaranya ada konsep dasar sistem komputer dan macam-macam sistem bilangan yang sudah dijelaskan dalam channel Baso Geboy minggu yang lalu. Kemudian ada konversi bilangan biner ke desimal, desimal ke biner, kemudian biner ke oktal, oktal ke biner, biner ke heksadesimal, heksadesimal ke biner, kemudian bilangan biner ke heksadesimal, heksadesimal ke biner, serta konversi bilangan oktal ke desimal, desimal ke oktal ya. Oke, sebagaimana yang sudah diketahui, kalau bilangan biner itu basisnya 2, kalau desimal 10, oktal 8, serta heksadesimal 16. Oke, next. Nah, supaya lebih mantap kita kenalan dulu yuk sama bilangan biner ya. Oke, kalian pernah lihat gak di berbagai gambar komputer itu banyak terlihat angka 0 dan 1. Nah, itulah ya bilangan biner. Jadi bilangan biner ini yaitu bilangan berbasis 2. Kemudian hanya terdiri dari angka 0 dan 1 ya, seperti contoh tadi ada 1010 di berbagai gambar-gambar komputer ya. Kemudian untuk contoh implementasinya yaitu di IP address. Oke. Nah, untuk konversinya penjumlahan perpangkatan angka 2, kemudian sistem sisa, ini tipe ya, pembagian bilangan dengan angka 2. Nah, lalu apa itu bilangan desimal? Nah, kalau bilangan desimal ini mungkin udah sering dibahas dalam matematika ya. Nah, bilangan desimal ini bilangan berbasis 10, terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk contoh implementasinya, bilangan desimal ini dipakai dalam kompleks kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kita sekarang ke konversi bilangan biner ke desimal.
Nah, biar lebih mantap, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, yang pertama, berapakah nilai desimal, nah ini tipe ya, maaf, dari bilangan biner berikut ini? Oke, yang A 1001. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada angka 2. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa 1001 ini merupakan bilangan biner. Ya, sama dengan titik. Kemudian itu di bawahnya ada angka 10. Nah, di mana angka 10 ini menunjukkan bahwa soal yang dijawab nanti itu merupakan jawabannya dalam bentuk bilangan desimal. Ya, bisa dipahami? Oke. Kemudian yang B itu 101101 2 ya, sama dengan titik 10 ya. Maksudnya berapakah bilangan desimal dari bilangan biner 101101. Kemudian yang C 11000110. Itu binernya, berapakah desimalnya? Ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Untuk yang A, yaitu berapakah bilangan desimal dari 1001. Nah, supaya lebih mudah, kita harus hafal ya, hafal tentang perpangkatan 2, dimana 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini ya, dibaca aja dari tabelnya dari kanan. Kemudian 2 pangkat 1 itu 2. Kemudian 2 pangkat 2 yaitu 4. Dan 2 pangkat 3 yaitu 8. Karena ini hanya 4 digit ya, 1001 itu kan ada 4 ya. Jadi untuk dibuat tabelnya cukup 4 aja. Nah, lalu kita masukkan ya angkanya 1001 ini. Oke, udah dimasukkan. Nah, lalu kita kalikan ya tabel yang baris atas dengan yang baris bawah, dimana 8 kali 1 berapa? 8. Kemudian 4 kali 00, kemudian 2 kali 00 itu tidak usah ditulis, ditambah, nah ini 1 kali 1 ya, sama dengan 1. Sehingga jawabannya ya, jawaban desimalnya itu 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, ini 9-nya ada dikasih dalam kurung 10, menunjukkan bahwa angka 9 di sini yaitu merupakan bilangan desimal ya. Atau misalnya ada yang lebih mudah lagi caranya. Nah, ini 1001. Nah, ini 2-nya harusnya di bawah ya. Kemudian sama dengan, cukup aja 2 pangkat 0 ya, ditambah 2 pangkat, ini bukan 2 pangkat 1 ya, tapi 2 pangkat 3. Oke, ini tipe. Nah, jadi 1 ditambah 8 sama dengan 9, sama aja sih ya. Kemudian yang B ya, ini 101101. Coba silahkan hitung ada berapa digit ya. Ada 101101 itu ada 6 digit. Jadi kita cukup, kalau dibikin tabel seperti yang di atas, itu hanya sampai perpangkatan 2 pangkat 5 saja ya. Nah, ini pakai cara yang baru lagi, bisa ya pakai cara yang baru seperti ini, dimana sama aja sih ya, 1 dikali 2 pangkat 5 yaitu 32. Kemudian yang nolnya kita abaikan saja ya. Kemudian sini 1 kali 2 pangkat 3 ya, karena yang 2 pangkat 4 yaitu 16, ini digitnya 0, jadi tidak usah dihitung. Kemudian ditambah, nah ini 1
dikali 2 pangkat 2 yaitu 4 ya, 1 dikali 4 ditambah, nah kemudian ini 0 kali 2 ya, ini tidak usah dihitung, tidak ada nilainya, serta 1 ya, 1 ini adalah perkalian dari 2 pangkat 0 kali 1 yaitu hasilnya adalah 1. Kemudian tinggal dijumlahkan saja, 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 45. Jangan lupa di bawahnya dikasih angka 10 menunjukkan bahwa angka 45 ini merupakan angka desimal ya, bilangan desimal. Nah kemudian yang C ini hanya berbeda jumlah digit saja ya. Ini ada 1 1 1 0 0 1 1 0, ada 8 digit, berarti nanti perpangkatannya hanya sampai 2 pangkat 7. Untuk caranya, nah di sini sudah ada tabelnya, udah disediakan. 2 pangkat 0 1, kemudian 2 pangkat 1 2, berikutnya ya 4 8 16 32 64 128. Nah kita masukkan aja di bawahnya ya angka di soalnya, yaitu 111 00 110. Kemudian tinggal dikalikan aja baris atas sama baris bawah sehingga dapat diperoleh 128 tambah 64 tambah 32 tambah 4 tambah 2 sehingga hasilnya adalah 234. Kemudian di bawahnya angka 10 itu menunjukkan bahwa bilangan yang dikerjakan itu jawabannya merupakan bilangan desimal. Jadi di sini pada intinya kalau misalnya ada angka satunya itu dikalikan dengan bilangan pangkat 2 tadi ya. Kalau misalnya 0 itu abaikan saja ya. Jadi dikalikan pun tidak ada nilainya ya, 0. Nah jadi yang dijumlahkan itu hanya 1 dikali yang dipangkatkan saja begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya, atau semoga corona ini cepat berlalu ya, jadi kita bisa bertatap muka di kelas, jadi kalian bisa belajar lebih mantap dan bisa dimengerti. Oke, next. Nah sekarang kita bahas contoh dan soal pembahasan konversi bilangan biner ke desimal ya. Nah ini contoh soalnya angka 45 ya, bukan angka 5, angka 45 dalam kurung 10 di bawahnya ya. Ini berapa bilangan binernya? Jadi sekali lagi 45 dalam bilangan desimal, berapakah bilangan binernya? Cukup jelas? Ya, caranya bagaimana? Nah ini semuanya dibagi 2 ya, kita lihat aja ya secara berurutan. 45 dibagi 2 itu 22 ya, sisa 1. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya 45 dibagi 2 itu hasilnya bilangan koma ya, kan di sini 22,5 ya, maka itu kita tulis sisanya 1. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak koma ya, maka kita tulis sisanya 0 ya. Jadi kita ulangi, 45 dibagi 2 itu 22. Nah karena koma ya hasilnya, maka sisanya 1. Lanjut ke bawah, 22 dibagi 2 itu sama dengan 11, pas kan ya, 11 nggak berkoma-koma. Nah, maka sisanya 0 ya. Kemudian lanjut, 11 dibagi 2 itu 5 ya, 5,5 kan, berarti berkoma ya, berarti sisanya 1. Kemudian 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 kan, itu koma juga kan, maka sisanya 1. Kemudian
2 dibagi 2. Nah ini habis kan ya, sama dengan 1, maka sisanya 0 ya. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 kan ya, maka sisanya karena koma ya, maka sisanya 1. Sehingga dapat diperoleh hasilnya. Nah ini cara bacanya dari bawah ya ke atas ya, sehingga diperoleh hasilnya 1 0 1 1 0 1. Jangan lupa di bawahnya dikasih angka 2 menandakan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan biner. Sekali lagi, cara bacanya itu dari bawah ke atas ya, 1 0 1 1 0 1. Nah sekarang waktunya lembar kerja ya, waktunya kuis. Kerjakan lembar kerja berikut melalui komentar video ini, kemudian screenshot bukti komentarnya dan kumpulkan melalui Google Classroom. Jangan lupa di subscribe, like, share ya, kemudian di screenshot buktinya nanti dilampirkan kemudian dikirim ke Google Classroom sesuai kode yang telah dibuat di kelas masing-masing ya. Nah nomor 1, sebutkan identitas Anda saat ini meliputi nama, kelas, sekolah, dan program keahlian atau jurusan. Ya, kemudian nomor 2, berikan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan sistem bilangan. Oke, untuk nomor 3, berikan pendapat Anda, jelaskan yang dimaksud dengan bilangan biner dan desimal serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, serta nomor 4, ini yang nomor 4 dikumpulkannya di Google Classroom aja tidak apa-apa ya, karena mungkin panjang ya jawabannya. Buatlah 3 soal dan pembahasan tentang konversi bilangan biner ke desimal dan 3 soal plus pembahasan tentang konversi bilangan desimal ke biner. Nah untuk nomor 4 ini dibuatnya di buku catatan ya, lalu difoto kemudian dikirim ke Google Classroom. Nah beserta lampiran yang tadi, komentar yang nomor 1, 2, dan 3, screenshot komentar jawaban nomor 1, 2, dan 3 beserta bukti kalau kalian sudah men-subscribe sama nge-like channel Baso Geboy ini ya. Kemudian jangan lupa dikirim ke Google Classroom. Oke, bisa dimengerti? Mudah-mudahan paham ya, semoga bermanfaat. Oke, sekian pertemuan sistem komputer kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kemudian nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan info-info dari kami ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.